Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadilah dengan NIM 1923 dari kelas IPA D. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai besaran dan satuan. Ada 4 materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu besaran dan satuan, besaran pokok, turunan, dan dimensi. Yang kedua, alat ukur besaran pokok, alat ukur panjang, massa, dan waktu. Yang ketiga, jenis pengukuran dan cara melaporkannya, seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang keempat yaitu vektor, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan vektor. Pengertian besaran pokok sendiri adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama yaitu panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat suhu, yang kelima kuat arus, dan keenam intensitas cahaya, dan ketujuh jumlah zat. Di mana satuan internasional dari panjang adalah meter, satuan internasional dari massa kilogram, satuan internasional dari waktu sekon, dan satuan internasional suhu adalah Kelvin, dan satuan internasional kuat arus adalah ampere, dan satuan intensitas cahaya adalah candela, dan yang terakhir satuan internasional dari jumlah zat adalah mol. Untuk lambang satuan bisa dilihat pada video. Kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu besaran dan satuan turunan. Pengertian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dan besaran turunan memiliki 7 besaran. Yang pertama yaitu luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Besaran terakhir yang akan kita pelajari yaitu besaran dimensi. Besaran dimensi memiliki pengertian yaitu bentuk penulisan besaran menggunakan lambang satuan besaran pokok, di mana lambang dimensi dapat dilihat pada video. Materi kedua yaitu alat ukur besaran dan satuan. Alat ukur besaran pokok, yang pertama kita akan membahas alat ukur panjang, contohnya adalah mistar. Nah, untuk alat ukur panjang selanjutnya yaitu jangka sorong, dan untuk alat ukur massa ada neraca. Nah, neraca pun memiliki berbagai macam jenis, dari neraca Ohaus, neraca pegas, neraca lengan gantung, dan neraca digital. Selanjutnya alat ukur waktu. Nah, di sini contohnya adalah stopwatch. Materi ketiga yaitu jenis pengukuran dan cara melaporkannya. Yang pertama kita akan membahas cara mengukur menggunakan mistar. Pada video sudah diperlihatkan contoh kita mengukur suatu benda menggunakan mistar, di mana nilai hasil pengukuran penggaris atau mistar menunjukkan skala penggaris pada ujung akhir benda yaitu 2,5 cm, dan ada di tengah garis kelima dan keenam dari angka kedua, atau garis 25 dan 26 dari angka 0, menunjukkan ukuran skala 0,5 mm. Jadi secara matematikanya hasil pengukuran adalah 2,5 cm ditambah 0,5 mm, yang mendapatkan hasil yaitu 2,55 cm. Nah, jadi benda yang kita ukur pada video adalah 2,55 cm. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan jangka sorong. Nah, yang pertama, jepit benda yang akan kamu ukur dengan kedua rahang jangka sorong, seperti pada gambar. Nah, lihat garis angka 0 pada skala nonius menunjukkan angka berapakah garis itu pada skala utama. Pada gambar, garis angka 0 skala nonius bertepatan dengan garis keempat setelah angka 2. Jadi, nilai yang diperoleh adalah 2,4 cm. Yang kemudian, lihat garis berikutnya pada skala nonius yang benar-benar berhimpit dengan garis pada skala utama. Pada gambar, garis berikutnya yang benar-benar berhimpit dengan skala utama adalah garis 0,07 cm. Dari langkah-langkah tersebut, kita mendapatkan hasil bahwa 2,4 cm ditambah 0,07 cm sama dengan 0,47 cm. Alat terakhir yang akan kita pelajari yaitu mikrometer skrup. Nah, langkah pertamanya yaitu jepit benda yang akan diukur dengan menggunakan selubung ulir dan kunci. Lihat garis skala utama yang terdekat dengan tepi selubung luar. Pada gambar di atas, garis yang bertepatan dengan selubung luar adalah 13,5 mm. Selanjutnya, lihat garis pada skala putar yang lurus dengan garis horizontal skala utama. Pada gambar di atas, garis skala putar yang benar-benar lurus dengan skala utama adalah garis ke-17. Ini artinya skala putar menunjukkan nilai 0,17 mm.
Jadi, diameter benda pada gambar di atas adalah 13,5 ditambah 0,17 sama dengan 13,67 mm. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu vektor. Pengertian vektor sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang pertama yaitu kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan secara vektor, seperti tampak pada layar. Yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri, di mana ada metode jajaran genjang, metode segitiga, metode poligon, dan metode analisis. Selanjutnya kita akan membahas perkalian vektor. Perkalian vektor sendiri ada 3 pembagian. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Yang kedua, perkalian titik. Yang terakhir yaitu perkalian silang. Nah, segitu dulu video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.